Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Rifki dari kelas D3 TK 4102. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Perancangan Alat Penyortiran Logam dan Non-Logam yang dibimbing oleh Ibu Marlindia Ikesari selaku pembimbing 1 dan Ibu Gita Indah Hapsari selaku pembimbing 2. Alat penyortiran logam dan non-logam adalah alat yang dapat melakukan pemilahan secara otomatis dengan adanya mesin konveyor sehingga benda dapat berjalan otomatis melewati beberapa proses, yaitu proses selektor dan proses pemilahan. Dan pada alat ini dilengkapi sensor yang berfungsi untuk mengetahui jenis benda. Adapun rumus masalah di proyek akhir ini, yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem sensor untuk mendeteksi benda logam dan non-logam. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem penyortiran benda logam dan non-logam. Adapun tujuannya, yang pertama, merancang dan membangun sistem sensor untuk mendeteksi benda logam dan non-logam. Yang kedua, merancang dan membangun sistem penyortiran benda logam dan non-logam. Adapun batasan masalah pada proyek akhir ini, yang pertama, proses seleksi dan penyortiran benda dilakukan secara bergantian. Yang kedua, diimplementasikan di tempat pengelola barang-barang bekas. Yang ketiga, hanya digunakan untuk memilah benda logam dan non-logam. Yang keempat, benda yang dapat dipilah berukuran panjangnya 6 cm, lebarnya 5,5 cm, dan tingginya 4 cm. Yang kelima, berat dari benda kurang dari 500 gram. Yang keenam, proses peletakan benda dilakukan dengan adanya jeda. Yang ketujuh, peletakan benda harus dapat terdeteksi oleh sensor. Dan yang kedelapan, ukuran benda yang akan dipilah harus sama. Mesin konveyor dibuat untuk menggerakkan benda sehingga benda dapat memasuki beberapa proses, yaitu proses input, proses selektor, dan proses output. Pada mesin konveyor ini dilengkapi motor DC sehingga mesin konveyor dapat bergerak, dan pergerakan mesin konveyor itu dapat diatur dengan driver motor sehingga apabila benda itu berat dan gerak dari mesin konveyor lambat, dapat ditambah kecepatannya menggunakan driver motor tersebut. Adapun hardware dan software yang digunakan, yang pertama Arduino. Arduino digunakan sebagai controller. Dan yang kedua ada sensor proximity induktif yang digunakan untuk mendeteksi benda, apakah benda tersebut mengandung logam atau tidak. Yang ketiga ada sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai pendeteksi ada tidaknya benda. Dan yang keempat ada motor DC yang berfungsi sebagai penggerak mesin konveyor. Yang kelima, motor servo yang berfungsi sebagai penentu bahwa benda harus masuk kemana. Yang keenam, ada driver motor yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dari gerak mesin konveyor. Dan yang terakhir, ada software Arduino IDE yang berfungsi untuk mengolah dan membuat program. Cara kerja sistem usulan. Yang pertama ada proses input, di mana proses peletakan benda. Kemudian benda akan berjalan yang digerakkan oleh konveyor sehingga benda tersebut memasuki proses selektor. Di proses selektor itu terdapat sensor, yaitu sensor proximity induktif dan sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengetahui benda tersebut berjenis logam atau tidak. Dan kemudian setelah proses selektor selesai, motor servo akan memilah kemana benda harus masuk, seperti itu. Cara kerja sensor. Di sini sensor induktif dan sensor ultrasonik. Sensor induktif dengan active low dan sensor ultrasonik dengan active high. Pada kedua sensor ini harus kedua-duanya mengenai objek atau benda, sehingga apabila sensor induktif low dan sensor ultrasonic high, maka benda tersebut dinyatakan logam.
Dan apabila sensor proximity induktif high dan sensor ultrasonic high, maka benda dinyatakan non-logam. Cara kerja motor servo. Apabila sensor sudah mendeteksi benda tersebut logam apa bukan, selanjutnya motor servo akan beraksi. Apabila benda tersebut logam, maka motor servo akan bergerak ke kanan, sehingga jalur kanan akan tertutup dan benda logam pun akan masuk ke jalur kiri, ke wadah kiri. Dan apabila benda tersebut tidak mengandung logam, maka motor servo akan bergerak ke kiri dan jalan kiri pun tertutup, maka benda akan masuk ke wadah yang sebelah kanan. Pengujian sensor proximity induktif. Di sini sensor proximity induktif dapat mendeteksi benda kurang dari 4 mm. Kemudian di sini melakukan pengujian dengan benda logam yang diberi halangan menggunakan busa hati yang berukuran 3 mm dan benda pun dapat terdeteksi oleh sensor proximity induktif. Kemudian pengujian sensor proximity induktif dilakukan pada benda logam yang ditutupi oleh busa hati yang tebalnya 4 mm dan sensor pun tidak dapat mendeteksi bahwa benda itu logam. Kemudian pengujian sensor ultrasonik. Di sini sensor ultrasonik diprogram mendeteksi benda dengan jarak kurang dari 15 cm dan sensor ultrasonik dalam percobaan ini dapat mendeteksi benda dengan jarak 7 cm. Kemudian benda yang akan dipilah harus sama ukurannya, karena apabila tidak sama tidak dapat dipilah, karena sudah dilakukan pengujian bahwa apabila benda dengan ukuran yang sama dapat dipilah karena dipengaruhi oleh posisi sensor, ketinggian dari sensornya. Apabila pemilahan dilakukan dengan benda yang ukurannya berbeda, maka posisi sensor harus dirubah sehingga dapat dipilah seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.